Selamat malam, Kak Ardianto Rumui. Ya, oke. Kira-kira mau dibahas mulai dari mana nih, Pak? Soalnya saya juga penasaran kok. Kenapa sih pada Ah, hype banget kalau laporan keuangan keluar? gini, gambarannya kan quarter laporan keuangan Q2 ini kan gambaran ekspektasinya bagaimana gitu kan. Kan ada yang di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi. Terus kita kan sudah rebound. Tadinya kan setelah koreksi itu kan ekspektasinya laporan keuangannya kan jelek banget kan. Karena koreksi yang bulan Mei itu ekspektasinya jadi jelek banget tuh. Eh, ada yang bilang ekonomi kita slow down lah, gimana lah. Ternyata setelah keluar bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi kebanyakan ya juga silbonnya udah cukup gede, dan Hmm. kedepannya ini setelah laporan keuangan keluar, kita kan ya mulai susun ulang portofolio kita gitu. Nah, yang kita hadapin ini kan gini, tempo hari kita kan koreksi karena ada inflasi tinggi USD yang terus menguat, dan itu maaf, suara saya cukup jelas nggak nih sekarang? Jelas kok, Pak. Jelas Jelas ya? banget. Iya, kok putus-putus gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan inflasi sudah turun. Oke. Nah, inflasi sudah turun. Eh, bagus. USD-nya juga sudah stabil, bagus. Komoditas kita beruntung, boleh dibilang ya. Yang kita Oke. import seperti minyak, jagung itu turun, sedangkan yang kita ekspor kayak coal dan CPO itu flat. Itu efeknya gede banget buat Indonesia itu. Nah, terus karena inflasi US sudah turun, kemungkinan Fed turun buat cut rate itu kayaknya nanti malam ada Fed, terus kayaknya masih flat, tapi nanti kemungkinan cut rate bulan September itu hampir 90%. Sekarang Oke, berarti ini semua ekspektasi Fednya posisinya tuh lagi turun ya, Pak ya? inflasinya lagi turun, Oke, inflasinya turun, inflasinya lagi dan itu turun. bagus buat kita ya. Mm-mm. Nah, kalau inflasi turun Nah, gitu tapi dampaknya ke IHSG gimana, Pak? dampaknya ya bagus, kita ada jadi rupiahnya jadi lebih stabil. Terus suku bunga kita nanti mungkin bisa rate cut ya, tapi tidak langsung ya. Dan tekanan suku bunga juga akan, tekanan untuk menaikkan suku bunga itu nyaris tidak ada sekarang kita. Jadi bagus buat bursa. Bursa itu kan kebalikan dari suku bunga biasanya. Yes. Sebelum itu disapa nih, Pak Halim. Katanya Darman ada dari Gen Z nih. Halo, Ko Halim. Terus juga Halo, ada apa dari kabarnya? Celedi nih. Selamat malam, Pak Halo, Halim. halo, halo. Kita ditonton sama hostnya nih, Pak. Selamat malam. Nah, Oke. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan Pak Halim bilang dampaknya ke kita bagus. Berarti ada peluang apa, Pak, yang bisa kita manfaatin? Mungkin dari sisi investor gitu. sebelum bilang peluang ya, nah Oke. tadi kan yang bagus-bagusnya nih. Nah, sekarang ini ada sedikit kendala lah. Ini kan mulai masuk bulan bulan Agustus ya. Bulan Yes. Agustus ini secara seasonal itu biasanya flat ya. Biasanya fund manager itu habis liburan, Mm-mm. baru mulai balik, baru mulai atur ulang, review laporan ke Q2 mulai atur ulang ya. Jadi biasanya cenderung flat, dan kita itu biasanya tahunannya itu nunggu tanggal 16 Agustus ini RAPBN itu bagaimana. Nah, nanti dari sana biasanya orang bisa expect, apalagi ini kan ganti pemerintahan ya. Yes. Eh, fokusnya di mana kita juga masih belum tahu, jadi masih blank gitulah. Hmm. Nah, ditambah lagi setelah Agustus kan bulan September itu, bulan-bulan yang katanya paling serem ya. Iya, SG dari 10 tahun terakhir cuma naik satu kali katanya. Oh gitu. Iya, itu bulan-bulan paling serem itu katanya. Jadi mungkin Agustus ini kita cenderung awal-awal mungkin masih melanjutkan euforia ya. Masih Hmm. melanjutkan euforia laporan Q2 yang boleh dibilang hampir semua di atas ekspektasi ya. Luar Kecuali biasa. beberapa, iya, hampir semua di atas ekspektasi, kecuali perbankan ya sedikit di atas ekspektasi ya. Nah, Berarti setelah itu hmm, mungkin cenderung flat ya, karena technical juga sudah overbought banget, dan satu lagi yang agak worry itu ada dua sih.
dari global itu Japanese yen. Tadi Japanese yen itu udah 2 minggu terakhir itu reverse ya. Selama ini kan sering dipakai buat carry trade melemah terus. Nah ini selama sekarang yennya itu sudah menguat terhadap USD dari 160 ke 150-an. Itu sementara yang terdampak itu baru US market. Nah, tapi seandainya fund manager tuh sampai loss gede di US market, biasanya sih emerging market juga akan kena. Tapi ya kita tunggu, kita jalan hati-hati aja lah, belum tahu gimana. Oke. Terus dari dalam negeri, perbankan cenderung overbought saham-saham perbankan dan sudah 2 minggu ini ya, boleh dibilang 2 minggu ini perbankan cukup underperform terhadap sektor yang lain. Jadi perlu diperhatikan lah beberapa Oke. sampai pertengahan Agustus ya. Padahal Gitu. biasanya big banks yang paling di Iya, wow biasanya gitu ya Pak leading ya, dulu. dibanggakan. Iya, awal-awal bulan kan Big Bang-nya kencang banget tuh, BRI boleh dibilang udah sampai ada yang bilang Benar, benar. asal beli aja naik itu bank-bank itu. Cuma ya Iya. Semua pada post setelah floating iya, profit. setelah itu kayaknya ya mungkin sudah mencapai target ya, beberapa mencapai target ya. Bank-bank juga mencapai valuasinya, orang-orang pada profit taking, jadi kenaikannya agak terhenti, dan karena market cap-nya bank paling gede, IHSG-nya 2 minggu terakhir itu cenderung flat ya, Hmm. flat di resisten. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau masuk September tadi kan kata Pak Alim ada penyesuaian tuh. Berarti trader-trader, investor juga harus hati-hati ya Pak ya. Maksudnya harus menyiapkan plan nih. Eh masuknya kalau masuknya jangan buru-buru. Nggak harus Oke. September sih, jangan buru-buru, tunggu ada kejelasan dulu, atau tunggu ada kejelasan dulu nih arahnya gimana sekarang ini. Ya sekarang kalau mau masuk buat trading sih oke ya, tapi kalau buat invest pasti belum ya. Sudah, bukan lagi Oke. belum, agak ketinggalan dikit lah. Kan sudah naik Oke. terlalu banyak juga, perlu pullback lah. Tunggu ada koreksi atau tunggu ada pullback atau konsolidasi dulu. Berarti Sambil ini nunggu memang fenomena yang euforia selesai dulu. oke. Berarti ini memang fenomena yang udah tiap tahun pasti orang tuh expect ya, Pak, di bulan September itu. Uh, Atau gimana hampir sesuatu ya, lagi? hampir ya, hampir ya bukan diekspektasi tapi ya diantisipasi. Hmm, Karena sering kejadian ya kita harus mengantisipasi dulu, jangan sampai ya kalau kita nggak siap kan sayang gitu loh ada mau kejadian seperti itu. iya sih. Betul, betul. Sebelum itu Pak ada sapaan lagi dari, nah yang kali ini dari Pak Medwin nih. Dari JUC Oh, Surabaya, halo Pak Medwin. Medwin. Ada Cici Selin dan Koko Halim. Halo, Hmm, semangat. Semangat Pak Medwin. Disapa, disupport nih Pak. Nah, tadi hmm. ngomong Pak Halim kan sempat mention, berarti kalau misalnya buat trader ada kesempatan, tapi kalau invest agak sedikit terlambat nih. Nah, kalau buat trader sendiri, Pak Halim sarannya seperti apa? Cari saham yang seperti apa? Walaupun ini bakal kemungkinan nggak Kalau pasti. kalau trading kan ya sideways gitu kan ya. Trading sideways ya cari saham-saham yang di dekat support. Kalau naik jangan terlalu dikejar. Kalau naik udah nggak usah FOMO, tungguin dulu kecuali dia ada record dengan volume besar ya. Dan biasanya sangat jarang kalau di bulan-bulan Agustus gini record dengan volume besar. Tunggulah, tunggu Hmm. konfirmasi, lebih berhati-hati. Tetap sama strateginya, tetap sama yang biasa kita pakai, cuma lebih berhati-hati. Jangan kalau 1 bulan terakhir ini kayaknya asal tembak aja, chance untungnya gede ya. Untuk bulan ke depan mungkin kita ya sedikit scale down dulu lah. Oke, I see. Mm-mm. Harus lebih hati-hati nih ya. Mm-mm. Kalau misalnya indikator utama nih Pak, mungkin buat jadi pegangan buat para trader yang lihat malam hari ini Kak. Berarti aku harus cari saham yang kayak apa nih kayak gitu. Oh, cari yang kayak gimana? Nah, ini kan ada dua cara ya. Satu ya, ada dua hal yang kalau saya pribadi ya, saya biasanya gini. Saya scan dulu saham-saham yang LK-nya bagus tuh apa aja. Mungkin yang LK-nya bagus tuh yang kalau bisa yang uh, paling ideal tuh saham itu kalau di Indonesia paling ideal sekarang ini BCA ya. Itu revenue-nya naik, earning-nya naik, valuasi nggak ya valuasi mahal tapi nggak extremely expensive, growth terus, steady 10 tahun terakhir idealnya kan gitu. Cuma kan ya nggak semua saham kayak BCA yang
revenue, profit, operating profit naik semua ya, Ya. dan gap-nya juga gede. Nah, kita cari yang mendekati lah, cari yang sahamnya growth, bagi dividen rutin, sahamnya growth, bagi dividen rutin, dan laporan keuangannya Q2 ini memenuhi ekspektasi. Ya, Oke. ekspektasinya kita dan sektornya juga diuntungkan gitu loh. Iya. Banyak sih kalau lihat kondisinya yang kalau di review laporan keuangan tuh sektor-sektor kayak komoditas ya, komoditas yang kita beruntung yang saya bilang tadi itu coal dan CPO itu. Indonesia beruntung itu. Saat komoditas lain pada turun berjatuhan, Iya. kita kayak minyak, jagung, segala macam metal berjatuhan kok kita kejadian emiten Karena kan kita vitamin kuat, C katanya. betul. Karena kan kita kuat di sana ya, Pak ya. Iya, kita kan banyak emiten coal dan CPO dan sangat diuntungkan kita. Cukup Betul. stabil di tahun ini ya. Nah, ini Pak ada pertanyaan yang masuk nih dari Kak BRDNSYH. Waduh, susah sekali namanya. Dia tanya, apakah ada pengaruh ketika laporan keuangan tuh secara QOQ ataupun YOY? Maksudnya saya kurang ngerti maksudnya QQ dan jadi gini, laporan keuangan tuh ada Kuartal on kuartal Q, kuartal to kuartal, ataupun YOY year maksudnya on year. pengaruh. Iya, Dua- apakah ada Keduanya pengaruh? berpengaruh, kuartal to kuartal itu Oke. berpengaruh ya. Ekspektasi kita kan gini, 1 tahun dibagi 4 kuartal dan karena kuartal 1 itu kan gambaran tiap kuartal kita kan misalnya kita invest di perusahaan kan, laporan itu kan kita tiap laporan itu kita sesuaikan dulu, sesuai ekspektasi kita enggak gitu loh. Nah, jadi baik Q to Q, year on year semuanya tetap dipakai gitu. Oke, berarti Dan sebenarnya iya. ya, Pak. Tidak apa-apa, dilanjutin aja. Oke. Dan usahakan kalau lihat lab Q itu cari yang bisa diprediksi ya. Maksudnya kita baca laporan keuangannya, kita tahu ini ke depannya kira-kira gimana, dan kalau seandainya ya, contoh ini, saya ini lagi masalah dengan perusahaan rokok nih. Ini saya alami sendiri, sudah 1 tahun ini gagal terus, prediksi laporan keuangan kuartalnya selalu miss terus. Saya kira-kira saya perkirakan naik, ternyata turun. Dan ternyata variabelnya banyak banget. Nah, kalau sudah kayak gitu, saya mundur biasanya. Nah, saya menghindari analisa kayak gitu. Buat menghindari hal-hal seperti itu, apa Pak yang perlu diperhatikan kalau lagi lihat laporan keuangannya? Cari yang laporan keuangannya stabil kalau bisa. Stabil itu dalam arti gini, kalau sudah trending up, kalau trending down ya, kalau maksudnya kita bisa prediksi. Stabil itu dalam arti kita bisa prediksi kira-kira bagus atau enggak. Kalau kita udah berulang kali prediksi miss terus, ya udah jangan diterusin gitu loh. Salah buat apa diterusin? Tunggu dia agak stabil dulu nih. Nah, tujuannya apa? Kalau kita bisa prediksi itu kan confidence kita naik ya. Kalau kita prediksi benar, jadi kita bisa tahu, oh ini kira-kira ke depannya gimana gitu loh. Jadi ekspektasi kita bisa masuk gitu. Nah, kalau yang tadi Pak Alim bilang nih, kelihatannya laporan keuangannya sudah oke, tapi ternyata banyak faktor X-nya. Ini maksudnya faktor X-nya gimana, Pak? Kayak rokok gitu itu kan susah kita. Kita nggak tahu dia masukin cukainya di mana, perhitungan cukainya gimana, kita nggak tahu kita kategori cukai dia masuk yang tier berapa, begitu dia produksinya lewat dia ganti tier lagi udah. Jadi sewaktu-waktu LK-nya bisa bagus banget, sewaktu-waktu bisa jeblok banget dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Jadi kayak seperti contohnya Bismillah. Bismillah tahun lalu Q1 sampai Q3 bagus, Q4 tahu-tahu jeblok. Habis Q4 jeblok, Q1 yang diperkirakan jelek bagus lagi. Sekarang Q2-nya keluar jelek lagi. Wah, kalau gitu terus kan kita jadi pusing nih. Sebentar bagus, sebentar jelek, tanpa kita tahu apa-apa kan jadi nggak ada guideline gitu kan. Ya, cari. Ya, mungkin ilmu kita kurang kan, kita nggak tahu. Tapi karena kita nggak mampu menganalisa, ya kita mundur dulu gitu. Sambil nunggu kira-kira bisa dianalisa atau enggak gitu. Butuh kestabilan ya Pak ya, nggak kuat ya kalau hatinya di ya, kalau kita nggak PT ya mungkin ilmunya kurang, kita belajar dulu lah, belajar lagi gimana cara menganalisa seperti itu. Tapi kalau sekarang saya masih tidak sanggup kurang. Mending yang memang sudah mending, tahu ya. yang udah bisa. Emiten di BEI kan ada 900 lebih, masa dari 900 kita nggak bisa analisa kan?
Nah, Benar, ini benar, benar. saya juga sering sharing ke temen, Heeh. kalau bisa analisa yang kita bisa mengerti aja. Nggak usah analisa yang ribet-ribet lah. Yes, Kalau yes. sampai kayak dulu saya pernah cerita kalau soal emiten yang banyak corporate agent yang kuat-kuat, udahlah dihindarin aja lah. Yang kita baca laporan keuangan aja bahasanya kita nggak ngerti ya, udah nyerah dulu lah. Gitu aja sih. Itu tips singkat ya Pak ya. Udah mendingan Iya. yang ngerti-ngerti aja kalau mau main Emiten aman banyak gitu kok. ya. Iya, Iya. iya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Bi tadi, kelanjutan pertanyaannya. Kan tadi Pak Alim juga bilang kalau agak nggak stabil gitu agak susah. Nah, dia tanya, kalau misalnya secara kuartal tuh kuartalnya naik, tapi year to year-nya turun, gimana pergerakan sahamnya Pak? Apa langkah yang harus diambil sebagai seorang investor? Gini, kalau bisa lihat itu jangan kita lihat laporan keuangan jangan cuma 1 tahun ya. Kita kalau bisa lihat 4 atau 5 tahun ke belakang gitu. Hmm, Contoh yang gini, contoh ideal kan BCA tiap tiap kuartal naik ya. Itu contoh ideal. Nah, contoh ini gini, saham main. Main kan laporan keuangannya kan bagus banget. hmm, Untuk tahun ini bagus banget. Tapi dia beberapa tahun terakhir kan uh, boleh dibilang underperform dibanding sektor ayam-ayam yang lain ya. I Jadi see. walaupun laporan keuangannya bagus, kalau nggak salah dia tadi ada di PI 3, PI 4. Nah, kita nggak bisa expect dia divaluasi sama kayak Caron Pokpan yang sudah konsisten konsisten stabil di atas gitu loh. Nah, apakah kalau Oke. Q2Q bagus itu mana yang lebih penting, Q2Q atau year on year? Semuanya penting. Tapi kalau year on year-nya turun, ya tentunya valuasinya nggak bisa disamakan dengan yang year on year-nya naik terus. Itu maksud. Oke, jadi kalau saya simpulkan, eh History kuartal penting. to kuartalnya penting, tapi year on year-nya juga penting gitu ya Pak ya. Tapi Benar. lebih penting lagi track record-nya gimana? Track Track record record dia belakang. terhadap, iya, track record-nya dia berapa tahun terakhir ini konsisten nggak gitu loh. Kalau nggak Hmm, konsisten ya sama aja, contohnya gini, kita invest di perusahaan yang sudah 5 tahun konsisten. Tentunya kan kita menghargai dia lebih daripada perusahaan yang yes, tiba-tiba baru muncul dengan valuasi yang dengan kemampuan earning yang sama gitu. Kan kita kan nggak yakin dia konsisten atau enggak. betul, betul. Ya kayak gitulah Kasem. Oke. Nah, aku penasaran nih, Pak. Kalau misalnya konsisten, bisa dibilang konsisten tuh berarti berapa lama? At least kira-kira minimal. Ya semakin tinggi, semakin lama konsistennya itu. Contohnya gini, BCA dan Mandiri. Mandiri itu baru boleh dibilang Mandiri dan BCA itu growth-nya mirip-mirip ya sekarang ya. Growth-nya Yes. mirip-mirip, valuasinya, NPL-nya ya BCA lebih rendah, tapi Mandiri juga cukup rendah. Tapi kenapa PI-nya BCA bisa 25 dan PI-nya Mandiri kalau nggak salah masih 13-an kalau nggak salah, 12 atau 13-an. Karena Oke. BCA sudah konsisten konsisten sejak tahun berapa itu? Saya juga sudah lupa itu. 10 tahun lebih kali kayaknya. Wow. Konsisten naik terus. Sedangkan Mandiri baru 3-4 tahunan ini. Sejak COVID dia baru konsisten naik. Hmm. Ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, semakin lama semakin oke. Semakin Nah, lama, iya semakin oke lah. Kan kita bisa oke. yakin kalau kita invest di BCA sekarang, ekspektasi dividennya mungkin tahun ini sekitar 2 atau 3% ya. Tapi tahun depan naiknya bisa 20% dividennya. Kurang Wow, lebih kayak oke. gitu gitu. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan dari Kak ABD Asis. Terus gimana Pak perbedaan analisanya kuartal to kuartal sama year to year? Itu cara perbedaan analisanya seperti apa? Tergantung perusahaannya ya. Bisa kasih contoh perusahaan apa gitu biar lebih enak. Mungkin Kak ABD Aziz bisa kasih contoh perusahaan. Selagi nunggu mungkin Pak Alim ada nggak nih perusahaan yang udah familiar gitu, jadi bisa bandingin kuartal to kuartalnya Hmm, atau wah bingung juga. Misalnya basic ini bingung pertanyaannya bingung maksudnya apa? juga. Maksudnya analisa kuartal per kuartal sama itu maksudnya jadi apa itu? Dia tanya Kurang ngerti cara pertanyaannya. perbedaan analisanya itu seperti apa. Jadi kalau analisa Sama, kuartal to kuartal perbedaannya seperti sama. apa? Sama sih Oh ya. sama. Sesuai ekspektasi aja. Ekspektasinya maunya naik atau turun gitu aja sih. Kita Oke. sesuaikan ekspektasinya sih. Nah ini Mm-mm. katanya era mungkin Pak gitu. Era. Era ini
naik. Nah, era ini kalau nggak salah dulu pernah ada masalah ini kalau nggak salah ini. Sekarang udah lagi dia memperbaiki ya. Hmm. Era kuartal per kuartal era laporan keuangannya bagus ya. Nah, tapi ini dia ada cacat di kuartal 3 tahun lalu ya. Nah, ini orang juga worry nih. Kuartal ketiga tahun lalu dia kalau nggak salah habisin stok ya. Era itu berarti kan stoknya gimana? Stoknya Hmm. dia kalau jadi era itu kan perusahaan handphone ya. Perusahaan Yes. handphone nanti perhatikan eh, stoknya inventory dia bagaimana. Dulu dia pernah ada masalah inventorinya dia terlalu gede, jadi terpaksa kalau nggak salah pernah di write off tahun 2020 itu. Nah, terus tahun 2023 pernah di write off juga itu. Q3-nya jadi earningnya dia cukup drop cukup dalam. Jadi perhatikan kalau inventory-nya terlalu gede ya sedikit hati-hati gitu aja. Sekarang Oke. valuasi masih oke, valuasinya sih tidak terlalu mahal sih ya untuk era sekarang Mas Ian dibanding dulu ya. Pernya juga sekitar 6, berarti dividen yield-nya berapa itu dia bilang? Pernya 6, dividen yield-nya 4%. Ya tidak murah tapi juga tidak mahal ya. Soalnya Oke. sekarang IHSG lagi banyak diskon, dividen yield-nya lagi tinggi-tinggi. Lagi banyak saham. Kalau ini kalau tahun lalu ada paham dengan valuasi segini boleh dibilang murah ya. Tapi Hmm. kalau sekarang ya rata-rata IHSG ya segini ini sekarang. Malah Astra udah berapa tuh? Astra itu sekarang dividen yield-nya gede banget tuh kalau nggak salah itu. Iya, Jadi kalau Astra misalnya 11% iya. Hmm. yang era ini kalau dilihat tahun lalu masih fluktuatif ya Pak ya, belum stabil ya. Cukup stabil, tapi ya mungkin ya bisa era itu mungkin ya bisa sampai ke 450-an lah ya. Mungkin masih bisa naik dikit-dikit tapi tidak terlalu banyak lah. Sudah mendekati par lah kok dibanding emiten yang lain. Oke. Berarti kalau Hmm. misalnya misal Kak siapa tadi namanya? Kak ABD Aziz ini lagi ada punya era nih Pak, harus harus Nah, apa nih punya langkahnya? era kan udah naik, udah lumayan ya. Tergantung mau apa nih. Kalau tujuannya mau invest ya, tapi yang jelas jangan nambah dulu. Kan seperti saya bilang, ini Hmm. Agustus ya. Agustus sabar dulu. Jangan kalau saham lagi naik, jangan FOMO. Sabar. Sabar dulu Oke. aja. Nanti pasti ada pullback kok. Kalau mau nambah buat invest ya tunggu waktu pullback itu. Lebih aman. Memang belum tentu waktu pullback itu harganya bisa lebih rendah dari ini ya. Bisa aja kita naik dulu, tapi waktu turun, waktu pullback harganya di atas ini. Tapi setidak-tidaknya lebih aman. Lebih safe gitulah. Jadi Oke. stop loss kita nanti nggak terlalu jauh. Yes. Nah, itu tadi ya untuk Kak ABD Aziz. Jadi kalau misalnya sudah punya, di hold aja nggak apa-apa. Tapi untuk ngambil, tahan dulu. Karena Septembernya kita masih nggak menentu ya Pak ya. Ini Cenderung sideways Agustus cenderung sideways biasanya. cenderung Apalagi sideways. udah boleh dibilang kita katalis positif dari dalam negeri boleh dibilang nggak ada ya ke depannya ya berapa sampai setidaknya 2 minggu depan boleh dibilang nggak ada nih. Hmm, oke. Terus apakah 16 Agustus itu APBN ada petunjuk juga belum pasti. Apakah kita harus nunggu sampai menteri-menteri jadi juga kita kan masih belum tahu nih. Masih on hold semua ya Pak ya. On hold Tunggu ya kepastiannya. tunggu-tungguan iya. Nah, Tunggu tungguan satu-satunya nih. harapan kan mungkin bisa berubah kalau nanti malam tiba-tiba Fed cut rate ya. Mungkin Oke. hitungannya bisa berubah lagi. Kalau tiba-tiba cut rate ya terpaksa adjust lagi ke atas gitu loh. Cuman kalau Tapi misalnya kalau lagi nggak, merasa ya, kenapa Pak? kenapa? Nggak ada, ya. Oh enggak, saya tadi mau tanya. Cuman kalau misalnya lagi masa nunggu seperti ini, pasti kan tetap bisa trading ya, Pak ya. Kan maksudnya ada Trading. pasti ada tuh momentum yang bisa dimanfaatkan ya gitu. Nah, itu Uh, apakah sebaiknya kita buy on weakness atau seperti apa? tergantung ya, tergantung kondisinya ya. Itu banyak sih ya. Buy on momentum juga bisa kalau memang sahamnya lagi naik kenceng. Mungkin kita bisa. Tapi intinya trading bukan invest. Kalau seandainya sideways kita fokusnya ke trading dulu aja. Untuk Oke. invest bisa nunggu lah. Tunggu dia konsolidasi dulu. Tapi kalau memang udah konsolidasi agak lama ya udah bentuk base. Itu mungkin nanti hari Sabtu ya dibahas lagi lebih banyak gitu ya. Cari-cari momentum Betul. gitu. Iya.
Eh, Kalau untuk invest ya tunggu-tunggu ada bis dulu lah. Nah, ini mungkin kita sekalian tadi karena Pak Halim mention kita iklan dulu ya Pak di tengah kita. Jadi buat yang jadi buat yang belum tahu, Pak Halim nanti akan ada kelas online hari Sabtu. Sudah yang ambil tiket sudah 150 orang ya Pak ya katanya ya. Nah, Wah, itu saya nggak ngikutin loh, katanya mungkin ya. iya, saya dapat info yang ambil tiket sudah 150 orang, Pak. Kemarin sudah sold out tuh 100 orang, terus dibuka lagi karena banyak permintaan gitu. Namanya boost the momentum. Gimana caranya manfaatin momentum walaupun pasar lagi nggak pasti. Apalagi kan ini Pak Halim udah pengalaman 20 tahun di pasar nih ya, Pak. Belum lah, belum lah. Wah, Ya intinya nanti saya mau ceritain ya gimana saya biasanya dari sisi saya bagaimana saya cari momentum dibuat invest ya. Yang saya sukai caranya gimana, yang sering saya pakai, kenapa saya kadang suka sizing gede, kadang saya size kecil, nanti saya jelasin di sana. Saya kasih gambaran strategi saya sih, itu aja sih. yes, oke. Yes. Jadi buat yang belum join, segera join karena batch 2 yang dibuka itu hanya 20 slot ya. Jadi bisa saya ketikkan dulu di bawah ya. Bisa segera ambil tiketnya dan join di Bitly BTM Class. Nanti akan bertemu sama Pak Halim di hari Sabtu. Oke, nah ini selanjutnya ini ada yang tanya nih Pak. Si Yosis Silva, pandangan TLKM yang tertekan gimana Pak ke depannya? TLKM. TLKM ini semua dia earningnya dia sudah gagal growth ya boleh dibilang ya untuk 3 tahun terakhir mulai dari 2021 malah cenderung gagal growth ya jadi ya mungkin nggak kemana-mana harganya tahun lalu sempat di-expect dia bakalan growth tahun ini ternyata gagal growth earningnya cenderung nggak kemana-mana sementara PI-nya dia masih 12 nah ini PI-nya dia masih 12 jadi ya agak sedikit kemahalan untuk saham yang nggak growth ya itu aja sih Berarti agak kalau sedikit kemahalan untuk saham yang nggak growth dan untuk momentum ke atas kayaknya kurang menarik gitu loh karena ya itu tadi Telkom boleh dibilang 4 tahun terakhir tidak ada growth tapi bukan sampai earningnya konsisten turun kayak sektor semen dan Unilever ya tidak separah itu sih cuma ya itu growth-nya boleh dibilang tidak ada cenderung sideways sih saya bilang menurut saya ya kalau ada tarikan ya mungkin switching ke saham lain yang growth ya gitu lagi stagnan ya Pak ya berarti. stagnan lah artinya dan sektor Telkom ya dari dulu ya seperti ini nih investasinya gede growth terus stuck lagi gitu ya karena ya tempat itunya capeknya gede-gede kebanyakan investasinya kan cukup gede gitu. Apanya besar-besar Pak? Sorry. Investasinya besar-besar dan revenue-nya dia saingannya juga cukup banyak ya. Jadi harga jualnya nggak bisa naik revenue-nya. Nggak bisa naik terlalu banyak gitu. Semoga menjawab ya, Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kometwin ini dari Surabaya. Tanya bocoran saham dari Koko Halim aja. Hahaha, gitu katanya. Berarti setelah laporan keuangan keluar, bocoran sahamnya ini apa yang nih? surprise buat saya ini sektor CPO. Jujur aja saya bilang yang surprise buat saya ini sektor CPO. Ini lagi mikir nanti masuknya kapan ini. Oke. Kenapa tuh, Pak? Ini Yang sektor tadinya CPO bagus-bagus. katanya, ya? Terus terang di luar ekspektasi ya. Untuk harga CPO yang flat kayak gitu, nanti dengan CPO yang cukup flat di 3.800 sampai 4.000 ringgit ya. Harga CPO-nya boleh dibilang flat sepanjang tahun dan artinya cukup bagus-bagus. Di luar dugaan rata-rata artinya cukup bagus-bagus Q2 ini. Jadi mungkin bisa dilihat kalau ada, tapi saya tidak akan masuk sekarang. Tunggu koreksi dulu baru atur ulang baru masuk di CPO. Itu yang saya tunggu sih. Terus apa lagi ya? Mungkin yang menarik otomotif lagi rebound tapi udah Astra kayaknya berat tuh lewat 5.200 ya. Tunggu turun. Udah naik separuh, udahlah jangan dikejar lah. Tunggu sama
Astra ini targetnya mungkin sekitar 5.000, tapi kalau kejar sekarang terlalu berisiko ya. Takutnya dia ada pullback konsol segala macam. Tunggu dia konsol dulu. Nah, Oke. yang paling hot dia coal, saya bilang. Sekarang ini paling hot tuh coal sektornya ya. Ini adalah Sebelum apa? CPO keluar paling hot coal ya. Oh gitu. Sebelum CPO keluar paling hot coal, iya. Kalau setelah CPO keluar saya nggak tahu nih. Saya sendiri juga agak kaget sih. Walaupun coal masih lebih murah, tapi lihat hasilnya CPO sih agak kaget sih. Di Prospek luar dugaan sih. menarik ya Pak ya. Mm-mm. Ini kalau misalnya Mm-mm. nunggu setelah koreksi maksudnya berarti kapan Pak? Apakah setelah Tunggu September atau pullback dulu. Ini kan sudah naik banyak ya rata-rata ya. CPO ini saham-saham sektor CPO itu rata-rata udah naik sepanjang bulan ya. Timingnya saya nggak ada, saya tunggu pullback dulu. Tunggu dia pullback konsol baru masuk. Gitu. Oke. Kalau kejar-kejar kayaknya kok terlalu berisiko sih, apalagi udah kena resisten semua rata-rata. Hari ini juga pada mulai pullback kan, DSNG pullback, Iya. TAPG juga doji tidak jadi ya, tunggulah. Sama semua, karena IHSG overbought rata-rata kalau untuk invest nunggu semua nih. Hmm. Itu ya, Koko Medwin ya, bocorannya dari Pak Halim. Special request nih. Nah, Pak, tapi kalau misalnya, ini ada pertanyaan lagi, tapi kita coba sambungkan dengan coba latihan analisa laporan keuangannya ya, Pak ya. Ini ada yang tanya dari Ganda Fagundes, MDKI gimana Pak gitu? Apalagi kalau misalnya tadi Pak Halim kan sempat mention Aduh, ada kita apa itu? bisa lihat Kok tabnya kayak revenue. gitu? Mm-mm. MDKI MDKI. itu dulu sempat hot waktu Antam bagus ya. Waktu beberapa tahun lalu sempat hot, setelah itu nggak terlalu dibutuhkan lagi. Earningnya tahu-tahu tahun ini jeblok ya. Oh, Ya udah deh. oke. Berarti udah Nggak, dulu mahal, sekarang, aduh, nggak bisa iya, diapa-apain lagi dulu. gitu ya Pak Mas ya. Boleh tanya posisinya apa ini? Kalau sudah punya atau belum punya? Kalau belum punya gampang, jangan disentuh gitu aja. Dari saham lain. Kalau Nah kalau udah punya ini sudah gimana punya, Pak nah soalnya? ini nih. Itu turunnya kenapa itu? Saya nggak tahu tadi, saya juga nggak lihat tadi kenapa itu. Turunnya Oh dia iya. kenapa tadi? Bentar Nggak ya. bilang sih, tapi ada cuma pertanyaan MDKI gimana Pak. Nah itu tapi kalau misalnya belum punya, sebaiknya jangan Poin. masuk dulu. Nah kalau sudah punya ini masih dianalisa nih sama Pak Halim. Kalau Kenapa turunnya? sudah punya, kalau bisa SOS, cuma saya nggak tahu SOS-nya di mana ya. Ini juga saham nggak liquid juga ya, kalau nggak salah ini MDKI ini. Iya, saham nggak liquid juga. Ya, kalau bisa, kalau ada tarikan di switching lah, atau kalau ada saham lain yang kira-kira lebih berprospek, mungkin bisa dipindah ya. Ini Oke. dulu sempat bagus sih, dulu sempat hype saham ini waktu katanya karbitnya dipakai disuplai buat ke Antam ya, tapi nggak tahu kenapa tapi udah berapa tahun ya, sebelum COVID ya, setelah itu momentumnya hilang kalau nggak salah itu. Gitu. Oke, berarti kemungkinan ada sebaiknya di sell on strength atau switching Ya, sectors ya, Pak ya, kalau iya ada switching ya, kesempatan. salon trend dulu lah. Kalau misal ada incaran yang lain dipindahin dulu aja. Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi Hmm. kalau SRTG dan ASII pandangannya gimana, Pak? Saratoga itu holding. Nah ini yang kriteria yang tadi itu. Saratoga itu saham yang saya nggak bisa analisa, jadi saya nggak tahu dia duitnya kemana aja. Saya nggak tahu investnya di mana aja. Terus earningnya juga nggak stabil ya. Kalau kita buka di RTI itu sebentar merah, sebentar hitam ya, secara kuartalan. Jadi saya terus terang cuma Kurang stabil ya. kalau sudah nggak ngerti gini, saya cuma analisa secara teknikal aja ya. Gitu. Secara Oke. teknikal hari ini break ya kalau nggak salah Saratoga ya. Ya mungkin kalau mau ikut sih, kalau sudah punya ya tunggu dia, terserah mau profit taking, tapi kalau dia jebol di bawah MA5 keluar, kalau bisa ketika masuk Bollinger Band keluar, kalau nggak bisa ya kalau tembus MA5 keluar gitu aja. Oke. Kalau yang satunya, Katanya Pak, bagus nih. ASI. SII ASI. laporan keuangannya bagus, di atas ekspektasi. Laporan keuangannya Q2 di atas ekspektasi. Oh iya. Heeh. Walaupun turun tapi di atas ekspektasinya dia lebih rendah dari Q1 dan ternyata di atas Q1. Secara teknikal bagus, hari ini dia breakout closing di atas Bollinger Band, targetnya 5.025.
target dividen tahun depan berharap total dividen bisa di atas 400. Terus kalau belum punya ya tadi saya bilang karena baru break, kalau Yes. belum punya ya jangan dikejar, tunggu dia cancel atau pullback. Tuh. Untuk Kalau ASI udah juga punya, jangan hold dulu aja. dipegang dulu ya. Intinya kalau ada kalau bulan Agustus gini kalau ada sahamnya kita incer kan, kita kan masih laporan Q3 itu kan bulan Oktober. Ngelewatin Oke. September yang katanya bulan horor itu kan. Laporan Oke. ketiga. laporan ketiga laporan ketiga bulan Oktober. Jadi selama itu kita nggak ada katalis apa-apa ya. Kita tunggu ke konsol waktu itu aja lah. Kalau nggak ada koreksi ya kita masuk waktu konsol, tapi kalau bulan-bulan gini jangan dikejar. Gitu. Apalagi kalau sudah Selagi naik kita, banyak ya. yes. Selagi kita nunggu yang katanya ini lagi agak mau masuk ke horor, kalau misalnya secara fundamental, misalnya mungkin Pak Alim bisa kasih tips nih, apa yang bisa diperhatikan supaya fundamentalnya itu, oh ini perusahaan ini, saham ini prospeknya bagus nih, kayak gitu. Kalau secara fundamental ya Pak, Kalau mau selain pattern. analisa fundamental, yang pertama kalau bisa bagi dividen itu jauh lebih gampang. Kalau saham bagi Oke. dividen itu analisanya jauh lebih gampang nanti. Karena kita kan ekspektasi kita orang investasi kan kalau bisa ada return ya. Returnnya bisa capital gain, ada capital gain atau dari dividen. Nah, kalau ada dividen itu lebih gampang karena kita kan bisa tahu ini kira-kira kalau kita taruh dapat bunga berapa, seandainya sahamnya nggak gerak, kita masih dapat berapa. Terus kalau earningnya naik, dividennya kan tentu biasanya naik, nggak selalu. Kalau earningnya naik, kan biasanya dividennya juga naik. Dan kita kan bisa tahu kita tahun depan kira-kira dapat berapa, itu jauh lebih gampang. Itu satu, alasan kenapa dividen. Yang kedua, kalau bisa earningnya growth. Kenapa earningnya growth? Ya, kalau saham nggak growth, biasanya ke depannya itu akan turun. Ketika suatu saham earningnya nggak growth 3-4 tahun gitu kan berarti dia gagal, kasarnya gagal tantangan waktu ya. Melawan waktu dia gagal melakukan perubahan gitu loh. Nah, kalau gagal melakukan perubahan, lama-lama market share-nya dia itu kemakan sama perusahaan yang baru-baru. Dan ke depannya akan cenderung turun. Jadi kalau saham flat-flat, saya sih pelan-pelan saya berusaha menghindari ya. Kayak Astra ini kan sudah mulai flat kan earningnya ya. Yes. Ini kalau flat berapa tahun lagi tentunya harus dihindari juga. Ya valuasinya nggak bisa tinggi-tinggi gitu loh. Ya semoga nggak kejadian aja. Berarti Iya. kalau misalnya better yang cari yang ada bagi dividen karena lebih gampang diperhatikan. Terus kalau misalnya earning naik, pasti dividennya naik dan usahakan yang earningnya growth ya Pak ya. Yang earningnya growth itu jauh lebih enak lah. Alasannya tadi itu kalau earningnya flat nanti dikhawatirkan dengan bertambahnya waktu akan cenderung turun. Oke, ini mulai banyak banget nih pertanyaannya Pak Ini Halim Pak, tiba-tiba. seberapa lama Q2 itu ya? Seberapa lama Di harga Q2 atas masih mempengaruhi? ada nih Pak. Oh masih ada, oke. Yang di atas kan bahas emiten nih. Kalau gitu mumpung kita lagi bahas yang kuartal ini, kita jawab dulu ya Pak ya. Kalau batas akhir Q2 kapan ya Pak? Q2 harusnya hari ini, cuma ada dispensasi ya. Kayak contohnya sekarang ini rata-rata kan hampir semua keluar, tapi kecuali sektor coal yang baru keluar masih sedikit. Itu rata-rata mungkin pada janji ada toleransi sampai akhir bulan. Oh, oke. Ada Ada delay toleransi gitu ya? sampai akhir bulan. Iya, ada toleransi mungkin asal menyampaikan alasan ya kayak Adaro ada pelelaan terbatas, ITMG juga, terus ABMM itu katanya mau ada audit, jadi tiga-tiganya tidak bisa menyampaikan laporan keuangan. Jadi soal ini Oke. yang diekspektasi bagus, tapi laporannya mundur semua. Jadi kita agak ragu juga di lama-lama nih. Yang Cuma baru keluar bisa bersabar baru ya Pak. UNTR, Berharap. iya, iya. Yang Nah, baru keluar baru UNTR dan ternyata oke gitu aja. so far so good lah ya Pak. Barusan masuk ini ya lumayan oke lah ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya Q2, seberapa lama dia mempengaruhi anomali harga sampai dia stabil, Pak? Maksudnya, oh
anomali ya harga nggak anomali sih saya bilang harganya ya biasanya menyesuaikan dengan laporan keuangannya cuma ada sedikit euforia ya. Nah, Hmm. euforia itu tergantung marketnya gimana gitu loh. Kayak hari ini NISP cuma 1 hari, 1 hari udah selesai euforianya. Padahal laporan keuangannya cukup cukup boleh Cukup dibilang gimana? bagus banget ya. Malah teknikalnya bagus, tapi ternyata euforianya cuma 1 hari. Ya karena cara Oh, valuasi sih sudah mahal. Ya bukan sama sudah di harganya lah. Ini tidak bisa dibilang mahal, tapi harganya ya segini ini. Kalau ditarik ke banyak-banyak kan jadi mahal gitu. Tapi ya di nah, sini nih valuasinya dia. Nah, berapa lama tergantung. Kalau lagi dulu pernah ada yang euforia bisa sampai 2-3 minggu gitu loh. Tergantung kondisinya juga, nggak selalu. Tapi endingnya pasti konsolidasi lagi hmm, gitu. hmm. Euforia ini yang bikin rawan FOMO ya Pak ya? Iya, nah ya makanya hati-hati lah. Kalau Astra gini kan lagi bagus nih. Nggak tahu nih besok masih lanjut atau enggak nih euforianya nih. Euforia di luar. Apalagi Oke. kalau besok tahu-tahu ada berita lanjutan ya Astra ya, laporan penjualan. Kalau nggak salah 1-2 hari ke depan ada laporan penjualan mobil ya, termasuk Gias dan kayaknya sih rumornya sih laporan penjualan di Gias bagus ya. Ya kita lihat aja nanti. Ya kita FOMO-nya lihat sampai ya Pak. seberapa yang nggak tahu saya ya. Aslinya FOMO-nya sampai bagaimana seberapa. ini? Tapi ya intinya tetap sama. Kalau buat trading oke lah masuk sekarang teknikalnya bagus breakout ya. Tapi kalau buat invest tunggu konsolidasi aja. Jangan FOMO. Oke. Ya, kalau gitu ini ada pertanyaan nih Pak. Ini mungkin dari Kak B Radansyah. Nutup gap ya Pak, itu maksudnya bagaimana ya? Mungkin bisa di Sama apa pertanyaannya ya? bisa. Gap sama apa ya? Boleh dikasih contoh ya? Sambil Ya. nunggu dijawab saya jelasin aja. Gap itu ada 3 macam ya. Nanti saya jelaskan tambah lagi. Ada normal gap, breakaway gap, sama exhausted gap. Orang-orang selalu biasanya pikirannya gap itu harus tutup, padahal harusnya gap itu ada beberapa yang biasanya ditutup, nah harus ada gap yang kalau ditutup artinya bubar, pestanya selesai. Kalau kalau saya sering bilang ini gap kalau ditutup pestanya selesai berarti. Oke. Gitu. Jadi mungkin bisa bisa kasih contoh gap yang mana gitu. Kenapa orang sering ngira gap harus ditutup Pak kalau misalnya seperti itu memang? Dan kebanyakan gapnya ditutup, jarang kebanyakan gap ditutup. Tapi ada beberapa tipe gap yang kalau bisa jangan ditutup. Contohnya kayak BBRI itu. Oke. BBRI itu saya kasih contoh aja ya. Yes, boleh Pak. Gap BBRI itu yang pertengahan bulan Juni itu kalau nggak salah dari 4.400 sekian ke 4.500 ya. Itu breakaway gap. Nah, itu jangan sampai ditutup. Kalau ditutup, artinya uptrend-nya totally done gitu loh. Harus konsolidasi ulang, biasanya konsolidasi ulang gitu. Nah, terus ada lagi itu, ada gap lagi nggak BRI ya, yang itu berapa itu? Sebentar. Wah, catnya kekecilan. Nggak Mungkin, apa-apa Pak, akan dilihat dulu. ini nih, ada gap lagi, ini ya. Hanya 4640 belum. Nah, ini ada gap lagi di awal Juli itu juga ada gap. Nah, itu biasanya ditutup itu. Yang 4640 sampai 4680 biasanya ditutup kalau kayak gitu itu. Oke. Berarti Nah, nggak itu semua gap ya Pak yang ya harus ditutup. enggak semua gap itu gap biasa itu biasanya ditutup. Nah, tapi kalau yang ini jangan ditutup. Gap gapnya gap yang diikuti dengan volume gede dan kenaikannya yang berlanjut. Biasanya itu ini saya jelasin lagi sih nanti sih di hari Sabtu juga nih. Takutnya waktunya nggak cukup kalau jelasin sekarang. Nah, ini teaser nih Pak Halim. Berarti artinya teman-teman Sobat Nanti CSC iya harus salah datang nih hari satu ya. Sabtu. Sabtu kalau gapnya juga saya bahas juga ini juga soalnya ya sering sering misleading juga sih ini. Bahas lengkap nih ya Pak berarti ya hari Sabtu ya. Kalau Ya gitu semoga. kita lanjutin dulu. Mungkin ini jadi Junicraft 22. SMGR bakal turun lagi nggak ya Pak? SMGR. SMGR bakal turun lagi nggak? Nah ini kalau earningnya dia masih turun lagi ya turun lagi gitu aja sih. Earningnya dia masih belum ada sudah bertahun-tahun earningnya turun terus ya. Dan volume penjualan juga turun kalau nggak salah ini. Ya Oke. kalau itunya nggak bisa recover ya turun lagi gitu aja. Kalau earningnya dia
masih jelek lagi ya turun lagi. Kalau Berarti earningnya dia mulai membaik ya artinya mulai konsolidasi, ditunggu lagi setahun lagi masih membaik atau enggak. Kalau masih mau membaik mungkin bisa mulai uptrend lagi. Tapi selama earningnya enggak bisa membaik kayaknya berat SMGF buat kembali uptrend. Dan sektornya ini kalau nggak salah oversupply ya ke kondisinya ya. Dan kalau lihat oke. historinya di sektor ayam-ayaman yang oversupply dulu kayaknya ya bakal take time sih untuk bisa kembali uptrend. Berarti dilihat 1 tahun lagi ya Pak ya. Kalau misalnya tinggal dilihat Ya aja ke depannya sementara bagaimana ya. Heeh. ya sementara sambil nunggulah cari yang saham lain dulu sih. Oke. Masih Nah, take ini time ini. banyak banget Pak pertanyaannya yang masuk tiba-tiba saya bacakan ya. Aduh, Eh, iya. untuk MAPA dan MAPI gimana Ko Halim? Mapa dan Mapi ini kemarin kita masuk buat trading ya. Trading karena dia break itu aja. Cuma buat trading aja sih. Laporan keuangan juga belum keluar ya. Hmm, Laporan iya. keuangan belum keluar. Nggak tahu sekarang sudah keluar belum. Masih belum keluar juga. Earningnya dia katanya sih agak sedikit slowdown ya. Kita lihat aja lah. Dan valuasinya juga nggak terlalu. Valuasi berapa sih Mapa ya? Per 14. Gini. AMRT ntar ya. Yes. Leader di sektor retail itu AMRT. Nah, ini leader di sektor retail itu sementara ini AMRT karena dia growth-nya konsisten, dividennya juga konsisten, tapi PI-nya paling tinggi ya. PI-nya paling tinggi ya wajar lah, karena dia konsisten growth. Nah, MAPI itu kalau nggak salah tahun lalu itu dia gagal growth, makanya valuasinya langsung MAPI Aegis juga sama, valuasinya itu langsung turun karena gagal growth. Nah, ini sampai Q1 kemarin dia belum berhasil growth MAPI ini ya. Kita tunggu aja. Secara teknikal sih kemarin ada breakout, tapi hari ini nggak berlanjut ya. Ditunggu sih kalau gini, kalau jebol MA5 ya terpaksa keluar dulu. Gitu. Oke, itu buat MAPA Sektornya dan MAPI. agak berat sih ya. Kalau lihat kondisi yang katanya sektor menengah kita agak tertekan, kayaknya si MAPI agak berat sih. Tapi laporan keuangan Q2 masih belum keluar. Ya, susah Hmm. juga sih ya Pak kalau misalnya laporan keuangan Ya, juga tapi secara belum teknikal keluar. oke sih, makanya kemarin masuk stok ya di DUC ya ini ya. Kalau nggak salah MAPI sama MAPA dan ternyata naik juga sih. Tapi secara teknikal oke sih kemarin sih. Tapi untuk invest data fundamental masih biasa saja sih. Itu. Oke. Kalau misalnya ini Pak, saham batu bara tahun ini gimana ya Pak? Tanyanya dari Juanda Surya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Batu Sudah bara sempat itu di-mention tadi ya. iya, PI Heeh. ya sharing cepat aja. PI dia paling LK dia belum keluar. Tapi berdasarkan harga batu bara cukup flat tahun ini. Dan Q2 agak cenderung naik. Dari yang sudah keluar UT itu LK-nya oke, LK-nya oke, terus yang lain belum keluar. Ekspektasinya orang-orang kalau harga batu baranya flat, PI dia mungkin PI-nya sektoral bisa naik. Karena dividennya sekarang ini yield-nya ini ekspektasinya turun gitu loh Mas ya. Yield-nya dia kalau nggak salah di atas 10%. Dividen yield-nya. Nah, kan kalau harga batu barangnya flat dan dividen dia di atas 10%, tentunya PI-nya juga akan ikut naik gitu. Jadi untuk batu bara untuk naik itu nggak perlu batu baranya naik, cukup batu baranya stabil aja. Oke, Itu cukup batu baranya stabil ya Pak. harga batu Ada bara pertanyaan stabil ya. lagi yang sudah tadi dijawab. Mungkin saya bantu rangkumkan, nanti Pak Alim bisa bantu nambahin ya Pak. Ini dia dari Dio GL tanya, Pak, pandangan market ke depan dong, apakah tetap sideways atau bagaimana? Kita harus wait and see atau mulai cicil? Tadi kan sudah sempat Kalau di-mention ya Pak. iya awal-awal ya kasarnya ekspektasi kita Yes. kalau nggak ada breakout yang gede atau news yang gede, ekspektasinya sih cenderung sideways ya September, terutama perbankan kita kayaknya bakal sideways ya, kecuali ada news gede ya gitu. Nah tapi Oke. sepertinya akhir tahun sih nanti naik lagi, biasanya naik lagi. Ini Setelah itu sebelum bakalnya kita euforia lagi ya. Mm-mm. bakalnya euforia lagi ya Pak ya. Perlu ditunggu aja nih. Iya, Nah, ya The Worst sudah lewat lah. The Worst ya bulan-bulan Mei itu udah lewat lah, itu valuasinya udah kemurahan dan ternyata itu ekspektasinya kan sepanjang tahun itu kita
bakalan ekonomi kita bakal turun terus kan waktu itu kan. Tapi datanya Sri Mulyani bilang, data yang Ibu Sri Mulyani yang waktu preskon bulan Juni, itu dia preskon data-datanya sudah ada perbaikan di bulan Mei itu sudah ada ekonomi kita udah mulai rebound. Cuma memang kekuatannya masih belum gitu loh, masih belum nampak cukup kuat, itu aja. Yes, butuh waktu ya Pak. Sebelum kita lanjut ini ada yang komen dari Rudiho, keren nih ulasannya kalau perlu tiap malam dia dan begini. Waduh, ini Pak Alim diminta. Ngantuk nih, saya bisa. Keren nih Pak ulasannya katanya. Nah kalau gitu ini ada dari Kak Adar, ITMA dah mantul bottom belum? Terima kasih. ITMA itu ITMA, sama ya. yes. Wah, ini saya nggak tahu nih. Loh, Belum familiar ya? pernah split ya? Ini pernah split ya ini? Oh, nggak pernah loh. Bisa kayak gitu ya nih? Oh, sorry, saya buka ITMG salah. Oh, oke. ITMA ya Pak ya. Pertanyaannya udah mantul bottom belum gitu. Mirip. Dari Kak. Oh, ini ya. Ini kalau mendekati akhir ya. ini selalu pada excited semua Pak. Pertanyaannya banyak banget Pas. jadi. Saya nggak ngerti saham ini. Oke. Nggak ngerti saya saham ini, maaf ya. Oke. Nggak apa-apa Iya. Pak Halim. Mungkin kalau Kak Adar ada pertanyaan sama Daripada boleh di komen di bawah juga ya. Iya, saya juga turunnya banyak. Ini saya nggak ngerti kenapa turun, saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngikutin saham ini ya. Maaf ya, nggak bisa bantu yang ini. Nggak apa-apa Pak Halim kan masih manusia ya Pak ya. Jadi pasti ada saham-saham yang mungkin nggak familiar. It's okay Pak. Kalau gitu kita sambil nunggu Kak Adar kasih saham yang lain, kita lanjut dulu ke Kak Dio ya. Kira-kira industri apa yang tetap bagus sampai tahun depan Pak? Terima kasih. Sampai tahun depan tunggu ya, ini tunggu semuanya pada nunggu itu, pada nunggu ke depannya ini government yang baru ini bagaimana gitu loh, fokusnya kemana. Kalau ternyata, nah ini ada pengalaman ya dari dulu itu SBY ya, zaman pemerintahan SBY ini tiba-tiba untuk menaikkan konsumsi dia menaikkan UMR-nya naik ya. Tiba-tiba UMR naik dan konsumsinya yang jalan malah sektor konsumsi, karena UMR naik, sektor konsumsinya pada jalan semua, konsumsi dan properti. Nah itu contoh kebijakan pemerintah yang intervensi ya, untuk membangkitkan ekonomi. Nah ini kita nggak tahu pemerintahnya Pak Prabowo ini bagaimana, apa yang mau dia lakukan untuk menggerakkan ekonominya kita kan masih belum tahu ya. Tapi so far kalau dengan apa data yang sudah kita dapat dari, maksudnya dengan laporan keuangan yang sudah keluar, yang menarik sektor CPO, sektor coal kayaknya menarik, belum jelas. Sektor poultry tapi sudah price in semua ya. Boleh dibilang kita juga beruntung sih tahun ini. Beruntung karena komoditas itu kan ya boleh dibilang tanda kutip lotre ya. Unexpected ya. Semua ini ya, dan kebetulan kan push inflasi dan kebetulan kok komoditasnya turun dan kebetulan yang kita produksi nggak ikutan turun. Ya, jadi ada sedikit keberuntungan lah. Kalau ini Pak, consumer TSPC gimana Kak? TSPC ini earningnya naik terus tapi sahamnya nggak liquid. Bagus. Sahamnya bagus. Kemarin saya juga di grup sempat ngincer ini tapi nggak dikasih. Saya sempat ngincer di bawah 2.000. Saya sudah tungguin dari berapa bulan nggak dikasih, ya sudahlah. Ini sahamnya bagus, earningnya naik terus, dividennya juga rutin naik, konsisten naik, ini bagus kok saham ini. Cuma memang jeleknya nggak liquid. Nggak liquid ya? Tapi kalau buat invest jangka panjang boleh lah ini Mas. Belum ada tanda-tanda pelemahan. Wow, ini tumben-tumben nih. Reviewnya, ada yang positif ya Pak ya untuk invest ya? Iya, saya juga udah ngincer lama nih, tapi nggak pernah dapat barangnya. Kalau misalnya Maha, gimana Pak? Tanyanya Berkarya. Maha ini sama apa ini? Maha. Mandiri, Eksindo Adi Perkasa. Wah, saham baru IPO ya ini ya? Oh ya? Maha iya, Pak. Saham baru IPO. PI-nya tinggi, tidak bisa. Masih baru IPO ya, track record-nya masih belum ya. Baru IPO
oh ya, kurang track data ya. recordnya masih belum, iya kurang data track recordnya. Pakai technical aja sih, technicalnya lagi downtrend, tapi ada divergence ya. Kalau trader pada nungguin ya, kalau dia ada pullback mungkin kalau volumenya oke di bawah mungkin pada masuk ya. Tapi untuk invest masih kurang data ya, historinya kurang. Oke. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya tadi sudah di-mention ya Pak ya tentang TLKM, gimana view-nya, apakah sudah murah buat invest? Tapi mungkin bisa dibahas lagi Ya, sedikit aja Pak untuk cari yang lain aja lah. Ini cenderung sideways. Earningnya dia cenderung sideways ya, di sini-sini ya harganya par udah. oke. Nah, Earningnya cenderung sideways dan ya. untuk TLKM ya Pak ya, cenderung Mm-mm. sideways. Terakhir mungkin dari Kak Hafid, LAND gimana Pak, lagi uptrend? LAND. Waduh, kok sahamnya lucu-lucu gini. Nggak familiar ya Pak Wah, ya? nah LAND ini gini. Saham-sahamnya kayak gini ini saya yang agak takut nih buat invest ya, karena track recordnya kan belum, track recordnya dia jelek banget tuh. Earningnya dia berapa tahun terakhir merah terus, dividen nggak pernah bagi. Ya ikutin technical aja ya. Cuma dibilang ikut technical, ini saham masuk FCA. Jadi ya susah dianalisa juga sih. Kalau saya sih angkat tangan ya. Saya hindari dulu. Tunggu dia bisa main di atas dulu aja lah. Soalnya analisa kayak gini agak susah sih. Dari sisi fundamental nggak pernah bagi dividen. Dari sisi technical harganya masuk FCA. Hmm, Bingung. masih masuk Hmm. ke call option ya, ya. Hmm. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Pak, apakah industri rokok sudah mulai sunset? Karena lihat laporan keuangan HMSP dan GGRM turun banget. Wah, bukan sudah mulai ya. Udah Tadi sunset sudah lama nih, sempat bukan udah di-mention mulai. sama Ali. Iya, ini bukan mulai sunset nih, udah lama nih sunsetnya ini. Rokok itu udah 3-4 tahun sunset. Kalau berapa tahun ini malah susah diprediksi. Masih sunset tapi susah diprediksi yang saya cerita tadi itu. Angkat tangan saya buat prediksi LK kuartalannya dia. Cuma overall sunset sudah. Oke. Apakah Kalau bisa turun misalnya, lagi? Nggak tahu. hmm, kalau misalnya lagi seperti ini, berarti sebaiknya apakah sebaiknya pegang beberapa emiten saja terlebih dahulu, atau misalnya kayak 2 atau 3 emitenan gitu, Pak? Kalau bisa fokus ya. Kita mungkin Oke. bisa analisa saham sampai yang mungkin yang bagus itu bisa kalau dari 900 mungkin yang sesuai selera kita ya, yang secara fundamental bagus sesuai selera kita itu mungkin bisa di bawah 20-30-an ya. Dari 20-30-an tuh mungkin yang kita bisa benar-benar entry fokus ya cuma 3-4 biji aja. Yang Hmm. kesempatannya mendukung, momentumnya pas dengan kita, mungkin ya cuma 3 maksimum 10 itu pun sudah cukup kok segitu itu. Buat profit gede udah cukup kok. Saham-saham 3 sampai 4. nggak perlu banyak-banyak. Iya, 3-4 aja udah cukup. Nah, kalau 3-4 aja cukup, buat apa kita banyak-banyak gitu loh. Iya Mending kan, fokus daripada analisanya pusing ya, ya Pak Pak, ya. iya lebih fokus lah daripada capek. Ntar malam, oh iya kelewatan lupa analisa kan sayang kayak gitu-gitu. Benar, benar. Hmm. Oke. Nah, ini karena udah jam 8, nggak kerasa nih, Pak. Tapi Oh kita iya ya. mungkin tutup dengan satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Dari Christian Budi, Insight, Akra, dan Inco. Inco. Inco ini secara teknikal, bos ya ini menarik. Ini bisa tiba-tiba loncat ini sampai Inco gini. Kalau loncat bisa lumayan Gimana tuh? kenceng ya. Secara fundamental dia kena itu. Secara fundamental Inco ini lagi kena apa? Revaluasi aset revaluasi terus ya. Ada aset-aset yang dia one off lah. Kalau kerugian yang hanya ada tahun ini, tahun depan sudah nggak ada. Jadi tahun ini memang jelek-jeleknya dia. Secara teknikal ini sudah positif divergence. Ini anytime bisa going up. Mungkin kalau harga nikelnya rebound, dia bisa rebound dan cukup kencang. Saya sudah buat beberapa hari nih. Lagi nunggu momentumnya. Terus yang satunya apa tadi? Inco Akra, sama Pak, satunya. Akra. Akra nggak kemana-mana, masih sideways di bawah. Valuasi ya biasa aja di situ-situ aja sih. Itu aja sih. Hmm. Mm-mm. Oke. Nah, semoga menjawab ya, Kak. Siapa ini yang nanya tadi? Christian Budi S. Oke. Oh, nggak kerasa, Pak. Udah jam 8. Dari tadi banyak banget yang Iya. tanya aktif nih hari ini.
mungkin pada kebakar ya ini, aduh laporan Q2 udah keluar gitu. Kalau gitu saya rangkumkan nih summarize buat yang tadi mungkin barusan join, kita belajar apa aja hari ini. Katanya makasih siap serok info Pak gitu, katanya Christian Budi. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak Pak Halim untuk sharingnya. Tadi kita sudah dengar dari Pak Halim tips yang oke ini lagi CPO dan call walaupun belum jelas. Terus yang penting jangan FOMO ya Pak ya, perlu hati-hati, apalagi Iya, mau sabar masuk ini. November. Betul. Dan lalu untuk saham mungkin kita bisa lihat yang bagi dividen, yang earningnya naik karena earning naik, dividen naik, biasanya oke nih gitu. Terus coba cari saham yang earning growth dan fokus ke 3 sampai 4 emiten saja, betul ya Pak ya? Iya. Oke. Yang Nah, dianalisa boleh banyak, tapi fokusnya dikit aja. siap. Siap Pak. Siap Pak, ini banyak ngomong. Makasih Pak Ali, makasih. Iya, ini Untuk yang belum sempat pertanyaannya mungkin bisa tanya lagi minggu depan ya di Juicy Up. Kenapa Pak Ali? ya, sama doa buat nanti malam ya, Fed-nya jangan aneh-aneh. Ini lagi fokus semua di malam ini. Menungguin Fed nanti malam semua nih. Kalau Fed-nya bagus kan mungkin eh, euforia Q2-nya mungkin bisa diperpanjang 1-2 minggu kan lumayan Iya sebelum Pak. konsol ya. Mm-mm. Untuk yang belum, untuk yang barusan join, jangan khawatir. Ini yang akan di-save, akan saya save di Instagramnya Juicy Up, Instagramnya Jasa Utama Kapital, segmen Juicy Up. Jadi tinggal dilihat aja rerunnya ya di Instagram JUC Sekuritas, Jasa Utama Kapital. Untuk Kak Gideon Star Jogja, ada rekamannya nggak? Iya Kak, don't worry, akan ada Disclaimer rerunnya. ya, kalau salah maaf ya. Harus anu ya Pak, harus diterima dengan Iya, bijaksana juga ya Pak ya di iya medsos. disclaimer ya. Ini saya apa adanya, view saya ya kalau salah mau maaf dulu. Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan, Pak? Sebelum kita akhiri sesi malam Ya ini. itu aja. Ya nggak usah FOMO lah. Ini untuk bulan-bulan ini jangan FOMO lah. Kalau memang kepaksa FOMO, pastikan cuma trading aja, jangan sampai FOMO invest. Itu aja sih. Oke, siap. Yang belum Hmm. kesampaian, ketemu lagi hari Sabtu ya. Pak Halim ada kelas Boost the Momentum. Udah diambil tiketnya 150 orang. Nanti akan ditemani dengan Pak Adrian dan Pak Robin dari Solo. Terima kasih Pak Halim sekali lagi untuk waktunya. Oke, Untuk oke. akhir kata, saya Thank you, Sally Iona, yang thank you, Pak Halim, thank, Kak Reja, thank kita you. pamit. See you Oke, semua. thank Thank you, you. Vina. Yo, Terima see kasih you. Pak. Hmm.